Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 19B1, Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan atau sedikit kesimpulan dari materi pertemuan ke-7 studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan di mata kuliah Data Warehouse dengan dosen pengampu Abdul Halim Ansor, Com.MK. Jadi di sini ada sedikit referensinya jika kalian ingin melihat lebih jauh lagi. Yang pertama di sini ada studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan. Nah, di sini untuk pusatnya ada di data warehouse dan di sini ada macam-macam apa yang ada di dalam data warehouse ini adalah ini. Ada konteks, ada order, payment, dan produk. Oke, yang pertama sumber data. Sumber data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data peminjaman, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Jadi data yang kita gunakan adalah data-data yang ada pada perpustakaan Universitas Bina Dharma tersebut. Maka sebelum kita melakukan penerapan ini, kita menggali dulu berbagai informasi dari data yang ada mengenai koleksi-koleksi buku dan lain-lainnya. Oke, yang kedua, ada pun metode perancangan yang digunakan pada perancangan kali ini, yaitu metode perancangan data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode non-step metodologi by Kimball tahun 2002. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu 1. Choosing the process, memilih prosesnya. Dalam merancang sesuatu metode itu kita harus memilih proses apa yang kita gunakan gitu. Yang kedua adalah choosing the drain. Yang ketiga ada identifying and confirming the dimensi. Ya, kita harus identifikasi dan konfirmasi dimensi yang ada dalam perancangan ini. Yang keempat ada choosing the fact. Kita harus memilih fakta-fakta sebelum kita merancang perancangan data yang digunakan dalam studi kasus ini. Yang kelima ada storing pre-calculation the factor table. Kita harus buat kalkulasi pada tabel-tabel fakta yang kita temukan. Yang keenam ada run out the dimension table. Yang ketujuh ada choosing the duration of table. Kita harus menentukan durasi pada database-nya. Yang kedelapan ada tracking slowly change dimension. Kita harus menggunakan track yang pelan-pelan dalam merubah dimensinya. And yang terakhir ada decision the query priorities and the query model. Oke, selanjutnya ada perancangan data warehouse. Yang pertama adalah, kita harus memilih proses. Yang kita penjelasan dari yang atas, memilih proses. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi 1. Penyerahan bebas pustaka, 2. Pembelian buku, 3. Pendaftaran anggota baru, 4. Peminjaman buku, dan pengembalian buku. Pada perancangan yang ingin dirancang oleh perpustakaan ini, mereka ingin mencakup ini proses-prosesnya yang ingin mereka gunakan. Oke, yang kedua ada memilih drain atau choosing the drain. Proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Drain ini nantinya akan dijadikan sebagai fakta tabel dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Drain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, dan jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya ada selanjutnya ada identifikasi dan penyesuaian dimensi.
Langkah ini dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat meliputi 1. Dimensi mahasiswa, 2. Dimensi dosen, 3. Dimensi buku, 4. Dimensi waktu. Nah, sebelum kita merancang ini kita harus menyesuaikan dan mengidentifikasi dimensi yang akan digunakan gitu. Yang ingin mereka tentukan itu adalah yang 4 ini. Oke, selanjutnya adalah memilih fakta, choosing the fact. Langkah berikutnya ini adalah memilih fakta tabel berdasarkan pemilihan grand sebelumnya. Tabel fakta yang didapat dari analisis terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian sesuai dengan yang digunakan dalam perpustakaan. Rancangan fakta tabel yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fakta tabel peminjaman dan fakta tabel pengembalian buku. Nah, berikut ini contohnya yang digambarkan pada sebuah tabel ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tabel yang saling berhubungan ya. Di sini ada dimensi anggota yang berisikan ID anggota, nama, dan status. Di sini ada dimensi waktu, ada ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Di sini juga ada dimensi kategori, ada ID kategori, nama kategori, ada fakta tabel peminjaman, ID waktu, ID anggota, ID buku, jumlah pinjaman. Selanjutnya ada dimensi buku, ada ID buku, ada ID kategori, ada ID pengarang, ada ID penerbit, ada judul, ada tahun, ada ISBN. Dan selanjutnya ada dimensi penerbit, ID penerbit, nama penerbit, dan terakhir ini ada dimensi pengarang, ID pengarang, nama pengarang. Nah, ini untuk tabel yang pertama, ini adalah tabel untuk forum peminjaman. Selanjutnya ada untuk tabel pengembalian buku. Nah, yang pertama di sini ada tabel dimensi anggota, ada ID anggota, nama, status, ada dimensi waktu, ada ID waktu, hari, minggu, bulan, tahun, ada fakta pengembalian, ada ID waktu, ID anggota, ID buku, dan jumlah peminjaman. Ada juga dimensi kategori, ada ID kategori, nama kategori, dimensi buku, ID buku, ID kategori, ID pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Ada dimensi penerbit, ID penerbit, nama penerbit, dan ada dimensi pengarang, ID pengarang, dan nama pengarang. Ini tidak jauh berbeda ya tabelnya ya, hanya saja di sini ada fakta tabel untuk pengembalian, karena di sini adalah tabel pengembalian. Nah, kalau yang pertama ini adalah tabel fakta peminjaman, karena di sini akan diisi untuk tabel peminjamannya. Selanjutnya adalah menyimpan recalculation dalam tabel fakta. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah jumlah total peminjaman buku berdasarkan waktu, yaitu hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu juga, hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya ada melengkapi tabel dimensi. Tabel dimensi beserta atribut dalam penelitian ini meliputi ini ada satu tabel yang berisi dimensi buku. Di sini ada fieldnya, ada ID buku, ada kategori, ada pengarang, ID penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Nah, ini ada tipe-tipenya, ada juga keterangannya. Selanjutnya di sini juga ada dimensi kategori, di sini ada fieldnya, ada type-nya, ada keterangannya, di sini juga ada dimensi pengarang, dan sama dengan di atas ya. Selanjutnya ini juga tabelnya. Ini ada dimensi penerbit, di sini ada dimensi anggota, di sini ada dimensi waktu. Ini berikut penjelasan-penjelasannya untuk tipe-tipenya, ada filenya juga. Dan yang selanjutnya adalah pemilihan durasi database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini, durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Nah, yang digunakan pada perpustakaan ini adalah dia hanya menggunakan data warehouse untuk 3 tahun terakhir. Jadi untuk 3 tahun ini data yang yang dihasilkan itu adalah data yang sudah di clusterin untuk 3 tahun terakhir. Nah, kesimpulan,
Kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat diterapkan dalam menyimpan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dalam menghasilkan sebuah informasi untuk pengambilan keputusan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pada pertemuan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.